Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para santri kelas 12 Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, kembali kita pada hari ini bersama-sama mempelajari mata pelajaran Al-Balaghah. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah Al-Qasru. Al-Qasru secara bahasa artinya pendek. Nah, dalam tema ini yang ingin kita capai, tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa memahami arti al-qasru itu sendiri. Kedua, siswa mengenal istilah maksur dan maksur alaih dan bisa membedakan mana dalam uslub kasar itu yang disebut maksur dan mana yang disebut dengan maksur alaih. Sementara poin ketiga yang ingin kita capai adalah siswa mengetahui asalibul qasri, atau dengan bahasa di buku turuqul qasri. Poin keempat, siswa mengetahui bentuk-bentuk al-qasru dalam bahasa Arab itu. Sekarang kita masuk kepada poin pertama, pengertian al-qasru. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Aku cinta kamu. Ungkapan ini kalau dikatakan kepada seseorang bisa memiliki pemahaman aku cinta kamu dan yang lainnya, atau aku dan yang lain cinta kamu. Jadi masih ada kemungkinan yang aku cintai itu kamu dan yang lain, atau aku dan yang lain mencintai kamu. Kalau ungkapan itu seperti ini saja, aku cinta kamu. Coba kalian perhatikan contoh yang berikutnya. Aku cinta hanya kepadamu. Nah, ini berbeda dengan ungkapan pertama. Dengan adanya tambahan kata hanya, ini menunjukkan yang aku cintai itu hanya kamu, tidak yang lain. Berarti cintaku itu hanya dikhususkan kepada kamu. Ada kata hanya, pengkhususan. Nah, kata hanya inilah yang menunjukkan al-qasru, adanya pengkhususan. Karena itu al-qasru itu adalah takhsisu amrin bi amrin. Takhsis, pengkhususan. Contoh di atas adalah kaitannya dengan aku cinta, cintaku. Itu dikhususkan kepada kamu. Cintaku itu amrun. Amrun pertama yang dikhususkan. Kepada siapa? Itu bi amrin akhar, dengan perkara lain. Bi tariqin makhsusah, dengan cara tertentu, uslub tertentu. Nah, dalam ungkapan ini aku cinta hanya kepadamu, yang dikhususkan adalah ungkapan aku cinta, cintaku. Nah, ini nanti yang disebut dengan al-maksur, yang dikhususkan. Tetapi cintaku ini dikhususkan kepada siapa? Kepada kamu. Kata kamu ini hanya kepada kamu, itu yang disebut dengan maksur alaih.
Jadi maksur itu adalah yang dikhususkan. Sementara maksur alaih yang dikhususkan dengan itu. Dalam hal contoh ini sekali lagi saya ulangi. Yang dikhususkan adalah aku cinta. Cintaku. Kepada siapa? Hanya kepada kamu. Nah, kata kamu inilah yang disebut dengan al-maksuru alaih. Nanti ungkapan aku cinta hanya kepada kamu. Cinta ini adalah suatu makna. Nanti ini disebut dengan istilah kasru sifatin ala mausufin. Tetapi kalau ungkapan ini dibalik, misalnya seperti yang cinta kepadamu hanya aku. Yang dikhususkan adalah yang cinta kepadamu. Itu yang dikhususkan. Maka itu yang disebut dengan maksur. Sementara yang cinta kepadamu itu dikhususkan kepada siapa? Kepada aku. Maka kata aku itulah yang disebut dengan al-maksuru alaih. Nah, ungkapan yang cinta kepadamu ini, kedua ini disebut nanti kasru mausufin ala sifatin. Terbalik dengan ungkapan di atas. Jadi yang perlu kalian pahami pengertian al-kasru itu, yaitu takhsisu amrin bi amrin akhar bi tariqin makhsus. Dalam pembahasan kasar ada yang disebut dengan al-maksur, ada yang disebut dengan al-maksuru alaih. Al-maksur yang dikhususkan. Al-maksuru alaihi yang dikhususkan kepada siapa? Kepada apa? Nanti kasar juga ada yang disebut dengan kasru sifatin ala mausufin atau kebalikannya kasru mausufin ala sifatin. Berikutnya kita akan membahas tentang asalibul kasri atau turuqul kasri. Dalam bahasa Arab, asalibul kasri itu ada beberapa macam, tetapi yang masyhurnya dalam pembahasan bahasa Arab itu ada 4. Turuqul kasri. Yang pertama adalah an-nafyu wal istitsna. An-nafyu kata yang digunakan untuk menyatakan tidak. Seperti ma, la. Istitsna adalah pengecualian. Dalam bahasa Arab seperti illa atau ghairu, baida dan lainnya. Contohnya la yafuzu illal mujiddu. Tidak akan ada yang bisa berhasil kecuali oleh orang yang bersungguh-sungguh, orang yang rajin. Kesuksesan hanya bagi yang rajin. Kesuksesan ini yang dikhususkan. Berarti ini yang disebut dengan al-maksur. Kepada siapa kesuksesan ini dikhususkan? Kepada orang yang rajin. Orang yang rajin inilah yang disebut dengan al-maksuru alaih. Nah, dalam uslub yang pertama an-nafyu wal istitsna, uslub yang seperti ini juga termasuk uslubul kasri. Kalau ditemukan uslubul kasri an-nafyu wal istitsna, al-maksur alaih itu terletak setelah ada tulis istitsna. Dalam hal ini illa. Setelah illa adalah kata al-mujiddu. Berarti al-maksur alaih itu adalah kata al-mujiddu. Al-maksuru alaihi ma ba'da adatil istitsna. Maksur alaih letaknya setelah kata istitsna. Di contoh di atas adalah illa. Yang setelah illa adalah kata al-mujiddu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalimat yang menggunakan kata innama.
yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan artinya hanya saja. Contohnya innamal hayatu ta'ab. Ta'ab artinya lelah, maksudnya perjuangan. Hanya saja hidup di dunia ini adalah perjuangan. Kehidupan dunia hanya perjuangan. Berarti kehidupan di dunia dikhususkan hanya untuk berjuang. Berarti kehidupan dunia yang dikhususkan ini yang disebut dengan maksur. Sementara dengan kata perjuangan ta'ab ini yang disebut dengan al-maksuru alaih. Uslubnya menggunakan dengan kata innama. Nah, ketika uslub yang kedua menggunakan innama ini, al-maksuru alaihi itu letaknya adalah al-muakharu, yang letaknya paling terakhir. Dalam hal ini, yang terakhir dalam ungkapan innamal hayatu ta'abun adalah kata ta'abun. Karena ini yang terakhir, maka ini yang disebut dengan al-maksuru alaih. Ketiga, yaitu dengan menggunakan al-atfu bila. Kata sambung, kata penghubung. Dengan menggunakan kata la. Contohnya nanti. Begitu juga al-atfu bibal. Dan yang ketiga, al-atfu bilakin. Lakin. Contohnya, al-ardu mutaharrikatun. La thabita. Bumi kita ini berputar, mutaharrikah. La thabita. Bukan diam. Ini juga termasuk uslubul qasri dalam bahasa Arab. Nah, kalau menggunakan uslub al-atfu bila dengan menggunakan kata la ini, al-maksuru alaihi muqabilun lima ba'dala. Yang menjadi lawan kata daripada kata yang letaknya setelah la. Setelah la dalam contoh ini adalah kata sabita. Lawan dari kata sabita, arti sabita diam, tidak bergerak, adalah kata mutaharrikah. Berarti kata mutaharrikah inilah menjadi lawan dari kata sabita. Ini yang sebagai al-maksuru alaih. Mutaharrikah la sabita. Yang kedua al-atfu bibal. Contohnya mal ardu sabitatun bal mutaharrikah. Tidaklah bumi ini diam, tetapi bergerak. Nah, uslub ini juga termasuk uslubul qasri, yaitu yang menggunakan al-atfu bibal. Kalau dengan uslub ini, al-maksuru alaihi letaknya itu terletak setelah kata bal. Di contoh ini adalah kata mutaharrikah. Nah, ini contoh al-atfu bilakin. Al-atfu bilakin. Mal ardu sabitatun lakin mutaharrikah. Tidaklah bumi ini diam, tetapi dia bergerak. Ini juga di antara uslubul qasri. Ketika menggunakan lakin, al-atfu bilakin, al-maksuru alaihi ma ba'da lakin. Maksur alaihi adalah yang terletak setelah kata lakin. Di contoh ini adalah kata mutaharrikah. Uslub yang terakhir, yang masyhurah adalah at-taqdim. Merubah susunan. Takdim artinya mengedepankan, mendahulukan. Sesuatu yang letaknya di belakang, tetapi dia dahulukan.
maka itu juga termasuk uslubul qasri, menyatakan pernyataan hanya. Contohnya, alar rijalil amilina usni, hanya kepada orang-orang yang pekerja keras saya memberikan pujian. Susunan kalimat asalnya usni alar rijalil amilin. Usni fi'il fa'il, alar rijalil amilin adalah jar majrur. Ini letaknya setelah fi'il. Tetapi dalam uslub ini dibalik, didahulukanlah jar majrur. Maka ini memiliki makna al-qasru, pengertian hanya. Hanya kepada orang-orang yang bekerja keras saya memberikan pujian, bukan kepada yang lain. Ini salah satu uslubul qasri. Uslubnya at-taqdim ma haqqu ta'khir, mengedepankan yang memang susunannya seharusnya letaknya di belakang, tapi diletakkan di depan. Nah, ketika uslub seperti ini, al-maqsuru alaihi itu adalah yang dikedepankan. Al-maqsuru alaihi huwal al-muqaddam, yang dikedepankan. Dalam hal ini kata ala rijalil amilin, ini yang disebut dengan al-maqsuru alaihi. Itulah beberapa asalibul qasri atau yang disebut dengan turuqul qasri. Ada an-nafyu wal istithna, ada innama, ada al-atfu bila atau al-atfu bibal atau al-atfu bilakin. Yang keempat adalah at-taqdim, maksudnya taqdimu ma haqqu ta'khir. Itu turuqul qasri al-masyhurah dalam bahasa Arab. Sekali lagi saya ulangi, dalam pembahasan al-qasru ini yang ingin kita capai, pertama, siswa memahami arti al-qasru itu sendiri dan mampu membedakan mana al-maqsur dan mana al-maqsuru alaih. Dan juga mengenal dengan pembagian al-qasru, diantaranya qasru sifatin ala mausufin atau qasru mausufin ala sifatin. Dan poin berikutnya, siswa mengenal turuqul qasri dalam bahasa Arab. Yaitu ada 4 yang masyhurah itu. Pertama an-nafyu wal istithna, yang kedua innama, yang ketiga al-atfu bila atau al-atfu bibal atau al-atfu bilakin. Yang keempat at-taqdim, mengedepankan, merubah susunan. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita dan menjadikan kita semua min ibadihi as-salihin wa min warathati jannatin na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.